Revitalisasi Gedung SD Grobogan 2025 merupakan program pemerintah untuk meningkatkan mutu dan fasilitas pendidikan dasar di Indonesia. Grobogan, Jateng TV Channel. Program ini mencakup perbaikan fisik bangunan sekolah, seperti ruang kelas, atap, dan lantai sekolah, serta pengembangan sarana dan prasarana, seperti perpustakaan, ruang guru, toilet, laboratorium, dan unit kesehatan siswa. Tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 4,89 triliun rupiah untuk revitalisasi 4.053 SD di 502 kabupaten kota. Proses revitalisasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap sosialisasi. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juni tahun 2025, sosialisasi kepada sekolah penerima manfaat. Evaluasi 3-4 Juni tahun 2025, evaluasi dokumen perencanaan revitalisasi. Penandatanganan PKS. Tanggal 4 Juni-1 Juli tahun 2025, penandatanganan perjanjian kerja sama PKS. Pelaksanaan ditargetkan selesai paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2025. Namun, perlu diingat bahwa perlu adanya pengawasan dari semua pihak agar indikasi adanya kasus penyelewengan dana revitalisasi bisa hindari. Seperti kasus yang pernah terjadi di mana kepala sekolah diduga menyelewengkan dana 690 juta rupiah. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program revitalisasi ini. Pemirsa Jateng TV Channel dimanapun Anda berada, mari kita ikuti bersama podcast Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kuripan Purwodadi Grobogan, Agung Budi Utomo SPDI, bersama Imam Suranto reporter Jateng TV Channel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada. Pemirsa, dalam rangka percepatan infrastruktur sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pemirsa, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar, miliaran, untuk perbaikan infrastruktur, pemirsa. Hal ini ditujukan dalam rangka peningkatan percepatan proses belajar mengajar sehingga anak-anak yang saat ini membutuhkan untuk belajar bisa nyaman, dan apa yang menjadikan program pendidikan nasional menuju Indonesia Emas di tahun 2045 bisa terlaksana. Oke pemirsa, untuk Kabupaten Grobogan kita mencoba untuk melihat kondisi di kampus SD Kuripan, yaitu 1, 2, 4, 7 yang ini tersentral dan semua mendapatkan bantuan infrastruktur. Dan kebetulan di sebelah kanan saya ada Kepala Sekolah SD 1 Kuripan, beliau Bapak Agung Budi Utomo SPDI. Langsung kita sapa beliau, Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke, Pak Agung selaku Kepala Sekolah SDN 1 Kuripan, tahun ini juga mendapatkan bantuan dari pemerintah, itu pembangunan ya atau renovasi infrastruktur yang ada di
sekolah di SD. Ya. Itu bentuknya apa dan sejarah historisnya seperti apa? Atau semula kondisinya itu seperti apa sehingga juga dapat bantuan di tahun ini, Pak Agung? Ya, silakan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih dari Mas Imam bersama tim. Jadi kami sampaikan untuk revitalisasi ini sebetulnya awalnya kita juga informasi itu langsung dari pusat, Mas. Jadi kita ada pemberitahuan dari pusat. Setelah itu kita mendapatkan bintek dulu, Mas. Oh, bintek dulu ya. Jadi sebelum bintek sana kita harus mempersiapkan beberapa berkas yang harus kita bawa ke pusat. Jadi kita kurang lebih itu bintek selama kurang lebih 4 atau 5 hari itu di Jakarta, dan di sana kita didampingi oleh satu orang perencana. Jadi di sana nanti kita selama bintek itu semua perencana itu istilahnya kita hitung bersama-sama kebutuhan di lapangan apa, kemudian nanti dari perencana itu bersama kepala sekolah menghadap fasilitator dari kementerian. Oh, kementerian. Jadi nanti kita ada nego di sana, artinya nego itu memang betul-betul butuh enggak? Nah, sesuai kebutuhan. Dan setelah itu nanti dari fasilitator itu berkoordinasi dengan koordinator beliau itu, maka nanti kita akan ada proses di verifikasi. Setelah verifikasi nanti kita ada istilahnya berita acara. Setelah berita acara itu nanti diusulkan ke kementerian, maka nanti puncaknya itu kita akan menandatangani PKS ya. Jadi MOU itu kita tandatangani di Jakarta langsung, disaksikan oleh kementerian langsung. Jadi setelah itu kita pulang dan kita hanya diberikan estimasi waktu 3 bulan, maksimal 31 Desember itu deadline. Dari pagu yang sudah diberikan, dari perencanaan yang sudah disampaikan ke kementerian itu, kita bisa mempertanggungjawabkan. Jadi yang kita lakukan di lapangan itu sudah didampingi oleh perencana. Kita ada konsultan. Ketika di pembangunan nanti kita juga ada pengawasan. Dan yang jelas setiap hari kita itu laporan ke kementerian, Mas. Setiap hari. Update terus ya. Update terus karena di ya. grup panitia kita itu ada satu fasilitator. Setiap sekolah ada satu fasilitator. Setiap hari update kegiatannya apa nih. Dan nanti per minggu ada laporan. Fasilitator yang dituju dari kementerian ya. Kementerian. Jadi kita fasilitator itu yang dulu dari kementerian, kita hanya menerima ini yang nanti jadi fasilitator di SD Negeri 1 Kuripan. Jadi kita koordinasi setiap hari. Jadi tidak kita pantauan itu pantauan harian, Mas. Oh gitu ya. Setelah harian nanti ada laporan mingguan, setelah itu nanti ada laporan bulanan. Nah, Pak Agung, ya. dari bintek kemarin itu kan yang diajukan itu apakah sudah sesuai dari kondisi yang semula itu kan, atau semula itu kondisinya seperti apa sehingga tahun ini bisa mendapatkan renovasi dan 1 RKB itu, Pak Agung? Ya. Jadi kebetulan yang kami ajukan itu sesuai yang kita butuhkan. Gitu ya, Walaupun kemarin ada pembatasan memang sih, karena pembatasan artian dengan kuota yang bertambah kita tidak tahu. Yang jelas ada pembatasan dari pagu kami, di nigul kami yang kita kira yang lebih urgent dulu yang mana nih. Yang jelas kita dari beberapa kelas kami memang alhamdulillah kita ucapkan terima kasih ke pemerintah yang tepat waktu, karena kelas saya 2 itu atasnya sudah mentolong. Ya, kalau seandainya itu kemarin yang saya agak telat, kita juga was-was khawatir ya untuk anak-anak keselamatan anak. Betul, ya. Jadi musim cuaca seperti ini. Betul sekali. Jadi dana itu turun, bantuan itu istilahnya ya tepat dengan kondisi yang ada di lapangan ya. Jadi kita juga koordinasi dengan dinas pendidikan, kita koordinasi. Jadi proses belajar mengajar anak-anak seperti apa? Kan ada beberapa ruang kelas yang direnovasi. Betul, terima kasih. Kalau ruang kelas yang free itu 2, Mas, tapi kita lagi-lagi menjaga keselamatan anak-anak. Keselamatan anak kita utamakan. Jadi saat ini kita menggunakan guling. Guling itu guru yang keliling. Kita saat ini pakai rumah salah satu guru SD Kuripan 1 dan penjaga SD Kuripan 1 kebetulan memadai lah. Jadi nanti setelah kita sip dulu ini. Untuk yang pakai ya untuk belajar di sana ya. Ya. Nggak di rolling pagi sampai kelas 3 kemudian 4-6 sampai siang itu nggak seperti itu. Di rolling juga. Karena kita ini kan kebetulan 4 SD, Mas, jadi semua akses rumah warga kan hanya digunakan. Kalau kita pakai kebanyakan rumah itu nanti repotnya ini bersama dengan MBG juga, Mas. Jadi kalau mau bagi MBG kita nyebar kan nggak enak juga sama distributor MBG juga. Oke, Pak Agung, ini kan model sekolah dan sudah bintek kemudian ada pendamping. Terus keterlibatan dinas pendidikan seperti apa? Kalau di dinas pendidikan sebetulnya keterlibatan secara
totalitas kalau bagi saya itu hanya sekedar pemantau, Mas. Pemantau ya. Karena kita di sini jauh dari rekening yang buatan pusat. Jadi yang approve sama pusat. Iya. Kita Sudah ada tim pendamping. Termasuk panitia itu kan diambil dari komite warga, ya. Warga. Kebetulan komite kami saat ini pembangunan sudah tahu, makanya kita dari warga. Seperti itu. Jadi artinya clear ya di lapangan secara teknis administrasi sudah semuanya sudah bisa. Terus terakhir Pak Agung, mungkin bisa disampaikan untuk wali murid yang saat ini kondisi sekolahnya baru direnovasi, termasuk komite pelaksana itu seperti apa dengan adanya bangunan ini, Pak? Ya. Oke, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua wali murid kami dan anak-anak utamanya, kami mohon maaf karena mungkin sekitar 3 bulan ini pembelajaran agak terganggu ya. Jadi karena kondisi, semoga nanti setelah ini selesai, anak-anak bisa kembali ke kelas masing-masing dengan kondisi yang aman, nyaman, dan yang penting kita utamakan belajar, keselamatan kita utamakan, itu nomor 1. Yang kedua untuk Bapak Komite yang kebetulan saat ini sebagai ketua panitia dalam hari ini ketua pelaksana, karena beliau yang spesifikasi secara kompetensi beliau menguasai secara teknis juga. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ketua Komite beserta tim yang sudah setiap hari mantau kondisi pembangunan, berserta pengawas juga yang sudah mengontrol semua perencanaan dari awal, dari progres pertama sampai saat ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan selalu terpantau. Dan termasuk juga dari kementerian yang sudah memberikan satu fasilitator dari salah satu kampus yang ditugaskan ke kami, dan istilahnya progres kami dipantau setiap hari. Jadi tidak hanya selesai dipantau tapi setiap hari. Dan itu nanti ada kunjungan juga dari fasilitator ke lapangan langsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan khususnya kepada pemerintah Kabupaten Gerobokan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gerobokan khususnya, dan kepada kementerian yang ada di pusat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, pemirsa Jateng TV khususnya warga Gerobokan, jadi terima kasih banyak waktunya buat Pak Agung Budi Utomo, Sarjana Pendidikan Islam, yang saat ini sekolah yang diapipinya baru mendapatkan renovasi, sudah berjalan dengan lancar, aman, dan bisa tepat waktu gitu ya. Oke, pemirsa, dari ruang Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kuripan, saya Imam Suranto selaku reporter, Puji Daryana kameramen melaporkan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Jateng Dayang. Oke, terima kasih.